Cek, cek. Nge-BF bahas film cuy. Halo kaum rebahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya si Boy Salam Rokok Kopai. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Polar yang dirilis tahun 2019, tepatnya 25 Januari, mengisahkan tentang pembunuh bayaran profesional yang mempunyai julukan The Black Kaiser atau Kaisar Hitam. Bukan tanpa sebab ia mendapatkan julukan itu, karena dalam karirnya sebagai pembunuh, ia tidak pernah gagal. Film ini dibintangi oleh Mads Mikkelsen yang sempat bermain di film James Bond, Casino Royale, dan kini ia menjadi pemeran utama di film Polar ini. Itulah sedikit penggalan cerita dari film yang akan saya bahas. Kepo seperti apa jalan ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja atur posisi diu, pasang handsfree, lupakan mantan, lemaskan si Joni, hisap udut yang nikmat, seruput kopai, selamat menonton dan santuy pantengin terus BF-nya cuy. Kisah diawali dengan diperlihatkan sebuah villa di negara Chili yang terdapat seorang lelaki paruh baya yang sedang bersantai menikmati kedamaian hidup. Mengingat letaknya sangat strategis untuk meniiskan telinga dan mata, diketahui ia bernama Michael Green, seorang agen pembunuh bayaran yang hendak pensiun. Mengingat dirinya sudah tidak muda lagi alias ujur, hingga tak lama datang seorang perempuan sekso yang dilihat oleh Michael hingga ia menggodanya, dan terjadilah adegan tidak senonoh yang tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 18 tahun yang belum balik, yang berpotensi mendapatkan lambang kuning dari si doi. Retirement, here I come, motherfucker. What's your name again, baby? Got a little on you. Michael yang sedang enak dan kagok-kagoknya menikmati masa pensiunnya yang indah itu, terlihat ada seorang penembak jarak jauh yang sedang membidik ke arahnya. Ia bernama Facundo, dengan bersamaan datang dua rekannya bernama Hilda dan Alexis yang membawa senjata ke arah Michael, dan I fucking love that song. ternyata perempuan tersebut adalah rekan mereka yang sedang menyamar. Ia bernama Cindy untuk melakukan misi pembunuhan terhadap Michael yang hendak pensiun, sehingga mereka dikerahkan oleh organisasi bernama The Michaels untuk menghabisi Michael karena organisasi enggan membayar gaji pensiun anggotanya, dan organisasi mempunyai aturan agen yang berusia 50 tahun harus pensiun dan mendapatkan gaji sesuai tingkatannya. You got old, Michael. Cindy. Yeah, it's done. We're heading back now. Not that old after all. Adegan berpindah dan diperlihatkan pemeran utama kita bernama Duncan Pizla. Ini sosoknya yang sedang memeriksakan dirinya di sebuah puskesmas, dan setelah diperiksa Duncan ternyata mengidap. Sebenarnya bukan lebih ke mengidap, mungkin karena ia seorang pembunuh bayaran, pekerjaan yang sangat beresiko tinggi. Duncan harus kehilangan limpa, paru-paru tertusuk, meniskus patah, di mana meniskus sendiri adalah bagian tulang rawan yang berbentuk bulan sabit pada tuur alias lutut. You get all the shots I recommended? Dari luka-luka pada tubuh, Duncan membuktikan bahwa ia telah melewati berbagai kejadian yang mungkin hampir almarhum, di mana terdapat sebuah logam dalam tubuhnya, hingga dokter menyarankan untuk mengeluarkan, namun Duncan enggan melakukannya, mungkin untuk kenang-kenangan, mengingat ia akan pensiun menjadi pembunuh bayaran. Gosh, it must hurt. Yeah, it's not too bad. Looks good, considering. Setelah memeriksakan dirinya, Duncan pergi menemui seseorang yang mengurusi dan mengatur semua kekayaan dan asetnya, dan Duncan akan pensiun dalam 14 hari ke depan, tepat pada usianya yang ke-50 tahun, di mana Duncan akan menerima uang pensiun sebesar 8 juta dolar lebih atau sekitar 120 miliar, sehingga dengan uang sebanyak itu Duncan akan hidup tenang menghabiskan masa tua jika berhasil melewati usia pensiun yang ditetapkan oleh organisasi. You've got no financial worries at all. Duncan yang mengetahui kejadian rekannya dibunuh menghubungi Vivian. Ia adalah manajer organisasi yang menaungi para pembunuh bayaran, untuk menemuinya di sebuah warung kopi dan menanyai tentang kejadian Michael yang ternyata ia adalah korban keempat dalam kurun waktu 1 bulan, yang membuat Duncan merasa ada yang aneh karena para korban semuanya adalah agen yang hendak pensiun. Vivian pun memberinya amplop coklat yang berisikan misi terakhir Duncan untuk membunuh seorang kartel asal Meksiko yang sedang berada di Belarus.
serius dan melimpahkan bahwa pembunuhan beberapa rekannya termasuk Michael adalah ulah para kartel tersebut, dan Pipian meminta Duncan untuk menghabisinya dengan imbalan $1 juta dengan alasan bosnya ingin membalaskan dendam, namun Duncan menolak karena ia tidak ingin terlibat lagi di dalamnya. With More finesse, more experience. Pipian pun melaporkan pada atasannya bernama Belut ini bebenguknya bahwa Duncan menolak misi terakhirnya itu, di mana si Belut ini adalah bos organisasi yang menaungi para pembunuh bayaran, dan dialah dalang dibalik pembunuhan para pembunuh bayaran yang hendak pensiun karena ia tak mau membayarnya, sehingga jika sebelum pembunuh bayaran berusia tepat 50 tahun tewas, biaya pensiunnya akan menjadi miliknya dan organisasi, di mana biaya pensiun Duncan sangatlah besar dibandingkan dengan para agen yang lain. You should just forget about him and move on. You can forget about the Black Kaiser. Let's go with my plan and send him to Belarus to die. Do you have a better way of putting him in our crosshairs and saving me $8 million? Duncan pun pergi ke salah satu rumahnya yang berada di Montana, di mana rumah tersebut tidak ada yang tahu baik itu organisasi ataupun orang yang mengurusi kekayaan dan asetnya Duncan, di mana ia hendak menenangkan pikirannya sambil menunggu masa pensiunnya berakhir yang hanya beberapa hari lagi. Hari demi hari Duncan tinggal di Montana hingga satu waktu Duncan yang sedang berbelanja bertemu dengan tetangganya. Ia bernama Camille. Terlihat Camille sedikit terwasan alias kagetan dan suka murung seorang diri, yang sepertinya Camille mengalami depresi dan trauma berat pada masa lalu. Karena sering bertemu, pada akhirnya mereka saling berkenalan dan semakin dekat. Semenjak itu Duncan yang sering mendengarkan curhatan Camille merasa kasihan dan menaruh perhatian layaknya seorang ayah. Terbukti saat Duncan membelahkan kayu untuk Camille dan memberi sebuah kado kepadanya. Tak hanya sampai situ, Duncan juga mengajari Camille cara menembak untuk sedikit menghiburnya. Namun siapa sangka ternyata trauma yang dialami Camille sangat dalam, sehingga ia menangis dan ngedek-dek saat hendak menembak. All right. Go. When you feel you have the target, you squeeze the trigger. Nice. Duncan yang telah mendapat pesan dari Pipian lantas menghubunginya, dan ternyata bayaran Duncan dinaikkan menjadi $2 juta untuk nyawa kartel Meksiko itu, dan akan dibayar DP terlebih dahulu dan sisanya setelah misi selesai. Namun sayangnya Duncan menolak dan langsung mematikan teleponnya. Namun secara diam-diam Duncan mencari informasi tentang kartel tersebut dan mempunyai rencananya sendiri. Dan benar saja Duncan pergi ke hotel di mana kartel Meksiko itu berada dengan menyamar sebagai cleaning service dan membuat kebisingan agar kartel tersebut keluar, dan langsung mengeksekusi dengan cara memaku tangannya dan membantai para anak buahnya yang berdatangan. Duncan yang melihat informasi dan data dirinya di atas meja lalu kembali menanyakan siapa dalang dari semua ini. Namun sayangnya si kartel harus almarhum karena enggan berbicara. Setelah menghabisinya, Duncan pun menghubungi Pipian dan memberitahu untuk mentransfer $1 juta karena ia berniat menjalankan misinya itu, di mana Pipian yang tidak tahu bahwa Duncan sudah menghabisi kartel tersebut dengan semangatnya mentransfer ke rekening Duncan tanpa banyak pikir karena beranggapan bahwa Duncan sudah masuk dalam perangkapnya. Okay, the job is done. I'll send you a picture. Somebody set me up over here. You better pray you have nothing to do with it. Never contact me again. Where's the shit spit? Mr. Bluch is busy. Pipian pun mendatangi si Belut. Ia sangat marah dan tak habis pikir karena Belut sudah mengirim kartel bau kencur untuk menghabisi seseorang yang dijuluki Kaisar Hitam. Pipian juga sudah mengingatkan Belut beberapa kali jangan macam-macam dengan Duncan dan bayar saja uang pensiunnya. Namun si Belut ini tetap berdegong heras hulu, dan sekarang ia akan mengirim para anak buah andalannya yang dijuluki Pink Mambo yang dulu dikirim untuk membunuh Michael untuk menghabisi Duncan. I'll send in the A-team. They'll get it done.
Blood pun langsung memerintahkan mereka untuk memburu Duncan dengan mendatangi orang yang mengurus aset dan kekayaannya untuk menanyai keberadaan Duncan. Namun sayangnya ia tak tahu keberadaannya dan dengan bagongnya terus memukulinya tanpa melihat ia sudah tua. Pada akhirnya mereka pun menemukan data alamat tentang lokasi rumah Duncan yang berada di beberapa kabupaten dan menghabisinya untuk menghilangkan saksi hidup yang mungkin akan melaporkannya pada Duncan. Dengan cepat mereka mendatangi alamat rumah yang dimiliki Duncan karena mereka harus bergegas menghabisi Duncan sebelum masa pensiunnya berakhir, dan ternyata rumah-rumah Duncan ditinggali oleh para orang lain yang apabila mereka tidak mengetahui keberadaan Duncan, sudah dipastikan Pink Mambo akan menghabisinya tanpa pandang bulu. I'm not saying I don't know. What the fuck is going on in there? Come on, I was a good. Stay still. Where the fuck you think you are? Para anggota Pink Mambo terus mencari data tentang Duncan dan mendapati transaksi pengiriman uang yang bukan hanya sekali dilakukan Duncan pada badan amal, dan baru-baru ini terakhir kali Duncan melakukan transaksi di Bank Montana. The Montana Union Credit Bank in Triple Oak. Mereka pun langsung menuju Montana, tepat di daerah Duncan tinggal, dan mencari keberadaan Duncan di dekat bank tersebut. Dengan secara kebetulan, Duncan terlihat oleh mereka keluar dari supermarket. Shit, man. Right there. Here we go. Duncan pun langsung beranjak pulang, di mana dalam perjalanan Duncan melihat seorang wanita yang tanpa diketahui Duncan ia adalah Cindy yang sedang mengincarnya dengan pura-pura mobil yang ia kendarai akinya soak. What's the problem? I don't know. It just died. Dengan lekuk tubuh Cindy yang kayak gitar ukulele, ia meminta bantuan Duncan dan meminta Duncan untuk membawa ke rumahnya. Tanpa banyak pikir, Duncan yang telah terhipnotis oleh aduhainya tubuh Cindy langsung membawanya, dan setiba di rumah Duncan, Cindy berkata bahwa orang yang akan menjemputnya akan tiba pukul 10 pagi karena ada badai salju. The soonest they can come out is 10 in the morning. Wow, look at that storm. Cindy pun memulai aksinya menggoda Duncan, di mana Duncan yang saat itu imannya lagi lemah dan si Johnny-nya sudah lama tidak diasah, akhirnya menggas apemnya Cindy yang tembem tanpa banyak pikir. Nyanya atuh, iraha deui gratisan. Di mana para anggota Pink Mambo yang lain mendengar desaan mereka dengan alat penyadap yang ternyata Pakundo tengah membidik mereka dari kejauhan, dan rekan lainnya akan menggerebek layaknya Satpol PP yang sedang merazia kos-kosan. Ready? Yes, sir. Here we go. Bang. Fuck! Cindy, talk to me. Setelah Duncan menyadari bahwa mereka kiriman dari seseorang, ia pun menghabisi Pakundo, dan sekarang berbalik mereka lah yang diburu oleh Duncan. Fuck. No fucking names. Right. You know what this... Pada akhirnya hanya menyisakan satu perempuan, yaitu Hilda, di dalam rumah yang tengah diburu oleh Duncan, yang menembak satu persatu lampu untuk membatasi gerak-gerik Hilda. Namun Hilda tak kehabisan akal, di mana ia menyalakan flare karena Hilda tahu bahwa skopnya mempunyai fitur yang dapat membaca suhu tubuh layaknya orai dan bersembunyi di balik kulkas. Namun satu kesalahan fatal Hilda dalam bersembunyi, yaitu menghembuskan napasnya yang terdeteksi, dan Try not to be scared. akhirnya para anggota Pink Mambo pun semuanya tewas, menyisakan si Alec yang berhasil lolos, di mana Duncan mencari sesuatu, barangkali ada petunjuk siapa yang telah mengirim mereka untuk memburunya, hingga Duncan menemukan sebuah kunci kosan dan langsung beranjak ke kosan tersebut, di mana di sana terdapat satu orang yang tengah ngeplay yang beranggapan yang datang adalah rekannya, di mana ia mengatakan bahwa tetangganya Duncan alias Camely telah diculik. We was told to go and fetch the girl and shit. Setelah mendengar hal itu, Duncan bergegas ke rumah Camely, namun di sana tidak terdapat siapapun, yang ada hanya rumahnya yang berantakan.
Di sisi lain, Blood yang mengetahui para pembunuh jagoannya yaitu Pink Mambo telah dihabisi oleh Duncan, termasuk pacarnya yaitu Hilda, uring-uringan dan hanya wani kandang, sehingga berniat membalaskan kematian pacarnya itu. I'm gonna cut him into pieces and feed him to the rats. Pipian yang sudah memperingati Belut bahwa jangan macam-macam hanya tersenyum tipis karena Belut tidak menghiraukan peringatannya. Kembali ke Duncan yang pergi ke sebuah bar untuk menemui senior pembunuh bayaran yang sudah lama pensiun. Ia bernama kakek Porter. Di sana si kakek menjelaskan bahwa semenjak Domekels jatuh ke tangan Belut, semua pembunuh bayaran yang hendak pensiun sudah dipastikan akan dibunuh olehnya karena Belut tidak mau membayar uang pensiun. It says if you die before retirement, all the money goes back to the company. Dan Duncan menanyakan apakah si kakek tahu tempat mereka menyekap Sandra di mana karena temannya Duncan telah diculik oleh mereka, dan Porter mengatakan bahwa mereka mungkin menyekapnya di rumahnya. Dan Thanks, Warner. Be careful, Duncan. It's done. ternyata Porter bersekongkol dengan si Belut untuk menjebak Duncan, di mana sapu tangan yang digunakannya telah diberi obat bius, mungkin berjenis kloropil. Kalau salah mohon dikoreksi di komen ya cuy. Mungkin Porter diiming-imingi uang oleh si Belut, mengingat Porter yang sudah lama pensiun dan suka minum sehingga uangnya sudah habis. Singkat cerita, Duncan sudah berada di tangan si Belut dan digantung di sebuah rantai untuk disiksa secara perlahan sampai masa pensiun Duncan habis yang tersisa 4 hari lagi, dan selama itu Belut akan membalas dendam atas kematian pacarnya yaitu Hilda. You hurt me, Mr. Vizsla. Belut juga memperlihatkan foto Camille yang tengah dicekoki oleh obat terlarang sehingga akan ketergantungan dan menjadi gila. Dimulailah Blood menyiksa Duncan dengan menusuk dada Duncan dan mencatut kulitnya menggunakan tang. Di hari kedua si koplok Blood mengiris-ngiris seluruh tubuh Duncan. Dan di hari ketiga si Belut mencabut tulang dan menusuk-nusuk tubuh Duncan hingga pisau yang ia gunakan patah dan tertinggal di dalam. You broke my favorite knife. Belum puas dengan semua siksaan yang dilakukannya, si Belut menusuk mata kiri Duncan, namun Duncan masih bisa menahan rasa sakitnya sembari mengingat wajah Camille. Dan setelah usai si Belut meninggalkan Duncan seorang diri untuk dieksekusi di hari keempat, tepat saat masa pensiun Duncan tiba. Duncan yang masih tersadar mengambil patahan pisau yang tertinggal di tubuhnya untuk membuka gembok, hingga keesokannya tepat hari keempat, Belut dengan pengawalnya datang dengan pedenya akan menghabisi Duncan. Namun saat dua pengawalnya mendekati Duncan, tiba-tiba disitulah Duncan menghabisi mereka, dan walaupun tak kedele apa-apa ditambah mata kirinya yang pecah sebelah, Duncan dengan naluri membunuhnya mampu menghabisi mereka. Belut yang mengetahui Duncan sedang membrutal di dalam lari dengan ketakutannya, di mana Duncan terus menghabisi anak buahnya si Belut. Duncan pun mendatangi teman lamanya, ia bernama Jasmine, dan Duncan meminjam HP-nya untuk menghubungi Pipian dan membuat perjanjian untuk menukarkan dirinya dengan wanita yang mereka sekap. Me for the girl. I'll call you back. Jasmine pun merawat Duncan dan mengobati luka di sekujur tubuhnya, di mana Duncan tak butuh waktu lama karena tubuhnya mungkin sudah terbiasa dengan rasa sakit dan luka-luka. Namun ia harus merelakan mata kirinya yang tak bisa digunakan lagi akibat ditojos si Belut. Di mana di sisi lain Pipian dan Belut merasa ketakutan karena Duncan masih hidup dan akan memburu mereka, hingga Pipian yang sudah kepalang terlibat di dalamnya meminta semua anak buahnya si Belut untuk menyerbu Duncan saat pertemuan. How many men do you have left? Enough.
Kembali ke Duncan yang sudah membaik, berniat balas dendam dan merebut kembali Camille dari tangan si belut dengan bantuan Jasmine. Terlihat Jasmine bukan wanita biasa, mungkin juga ia adalah pembunuh bayaran. Terbukti banyak senjata berat yang Jasmine miliki, di mana Jasmine menawari Duncan sebuah senjata canggih berbentuk sarung tangan yang terhubung ke senapan mesin yang tinggal menggerakkan jarinya saja maka akan membantai banyak orang. Setelah semuanya siap dengan berbekal senjata yang oke punya, Duncan akan menghadapi begitu banyak anak buahnya si belut dengan Pipian, di mana dalam perjalanan Duncan menghubungi Pipian sembari dilacak keberadaan Duncan, di mana itu sengaja dilakukan Duncan untuk memancing mereka berdatangan. Where and when? Central train station, 9 a.m. tomorrow. Duncan yang sudah menyiapkan senjata di tempatnya menyambut Pipian dan rombongan, di mana kedatangan Pipian hanya ingin membunuh Duncan karena ia sudah dibayar mahal oleh si belut. Belut yang menyaksikan melalui kamera GoPro seakan tak percaya apa yang ia lihat, di mana Duncan langsung beranjak pergi ke rumahnya si belut untuk menghabisinya dan... Oh, shit. Hey, you fucking pussies! Akhirnya Duncan menemukan Camille dan langsung membawanya pulang dan merawatnya hingga Camille sadar. Setelah beberapa hari, Duncan yang hendak melihatnya masuk ke kamar Camille dan menemukan sobekan berita koran, menjalah, buku kertas gorengan, dan tisu ajaib tentang pembantaian sebuah keluarga yang selamat hanya seorang gadis, di mana dari belakang Camille menodongkan senjata, dan pada akhirnya Duncan menyadari bahwa Camille adalah gadis yang selamat dari pembantaian yang dilakukan Duncan. Don't talk. Why don't you just shoot me? It's okay. Close your mind. You pull the trigger. Ternyata Duncan tidak jadi ditembak, di mana Camille tahu bahwa Duncan hanya suruhan orang, dan kini Camille berniat mencari orang yang telah menyuruh Duncan untuk membunuh keluarganya. Do you know who wanted my father dead? Can we find out? You can try. Tamat. Film yang brutal dan meresahkan si Johnny.